Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Heri Sufrizal dan rekan saya Matius Butar akan memaparkan terkait makalah apa yang telah kami dapat dan kami buat dalam mata kuliah teori pembangunan, yang mana pada hari ini kami akan melakukan battle critical thinking terkait materi yang akan kami paparkan nantinya. Baiklah, pada kesempatan yang pertama, mungkin saya akan memaparkan terlebih dahulu materi saya terkait pembangunan digitalisasi sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional. Memasuki era transformasi modern 4.0 atau biasa juga kita kenal dengan sebutan era revolusi industri 4.0, peningkatan inovasi pembangunan, teknologi informasi dan komunikasi menjadi suatu hal yang sangat vital. Yang mana digitalisasi tadi dianggap sebagai cara untuk memenangkan persaingan di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada cara seseorang, individu itu berperilaku, berpandangan, serta memiliki kekuatan untuk menyelesaikan perubahan yang terkomputerisasi di setiap lini kehidupannya. COVID-19 sendiri telah memperkenalkan sebuah realita yang lain, maksudnya adalah khususnya di dalam dunia digitalisasi ini, yang tidak dapat kita bantahkan. Hubungan komunikasi yang awalnya kita dapat lakukan secara langsung atau tatap muka, kini menjadi suatu hal yang dapat berubah, atau komunikasi tadi dapat kita lakukan secara virtual. Cara beraktivitas, cara belajar, bahkan cara kita bertransaksi sekarang serba online. Ini mempengaruhi peningkatan populasi internet yang ada di dunia atau populasi dunia maya sebagai sebuah konsekuensi yang logis dari adanya penggunaan akses internet yang sangat besar dan masif. Pandemi COVID-19 menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa kapasitas dan aksesibilitas infrastruktur digitalisasi tadi menjadi sebuah hal yang sangat penting. Mengapa demikian? Tidak dapat kita sangkal bahwa kemajuan besar digitalisasi di Indonesia juga harus dibarengi dengan aksesibilitas infrastruktur nasional yang berhubungan dengan digitalisasi tadi dapat tersedia dan bisa memadai. Di masa pandemi COVID-19, di dalam kajian pustakanya, seorang peneliti pernah melakukan pembahasan terkait bagaimana Indonesia dalam menghadapi industri 4.0. Di antaranya pada tahun 2017, seorang ilmuwan Prasetyo berpendapat bahwa keilmuan teknik industri berkembang pesat dengan objek kajian yang semakin luas, metode yang semakin kaya, dan peran yang semakin besar di dalam berbagai bidang. Perkembangan ilmu teknik industri selalu bersinergi dengan disiplin ilmu sains dan ilmu kerekayasaan yang lain, terutama dalam bidang otomasi. Keilmuan teknik industri telah terbukti memiliki peran dalam melahirkan fenomena industri 4.0. Terlepas dari segala keuntungan dan kemudahan yang akan diberikan oleh industri 4.0 tadi, tetap ada konsekuensi atau risiko dari dampak negatif yang juga harus kita hadapi. Perusahaan yang sudah menerapkan terlebih dahulu akan mendapatkan keuntungan yang sulit ditantang dalam persaingan bisnis menuju industri 4.0 dan akan menetap atau setidaknya mempengaruhi standar teknis khususnya dalam bidang industri lainnya. Faktor keberhasilan dalam membangun rantai pasok digital tidak lepas dari kemampuan perusahaan dalam menjalankan suatu proses, organisasi, dan keterampilan, manajemen kerja, bermitra, dan bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Tujuan sebenarnya dari itu semua adalah agar nantinya banyak model bisnis yang baru dan terbukanya aliran pendapatan rantai pasokan digital.
Revolusi industri keempat lahir karena adanya sinergi antara disiplin ilmu sains, kerekayasaan, dan teknik industri yang akan membawa dunia industri siap masuk ke tahap yang lebih tinggi dengan tujuan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Peranan teknologi informasi merupakan salah satu faktor yang paling utama yang dominan dalam melakukan digital supply chains yang bisa berjalan secara terintegrasi. Itu menurut Tri Turlasih pada tahun 2017. Pertimbangan dan tantangan pemerintah dalam pembangunan digitalisasi. Opsi UMKM. Yang pertama, digitalisasi adalah sebuah awal yang baru bagi pelaku bisnis. Mengapa demikian? Dunia bisnis adalah salah satu bidang dalam kehidupan manusia yang perubahannya sangat cepat dan dinamis, khususnya pada usaha makro kecil dan menengah atau UMKM. Dan industri kreatif yang sangat terkena dampak dari COVID-19, yang dipaksa untuk dapat menyesuaikan dengan promosi dan penjualan berbasis digital dengan tujuan dapat mempercepat pemulihan dan lebih mengembangkan kemajuan bisnisnya. Inovasi teknologi digital tadi merupakan jawaban yang menurut kita paling baik nih bagi UMKM untuk memiliki opsi untuk segera keluar dari keadaan darurat yang pada akhirnya akan mempercepat peningkatan kecepatan pemulihan keuangan masyarakat maupun ekonomi nasional. Adapun tantangan selanjutnya ialah digitalisasi tadi pada dasarnya akan memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat umum untuk terlibat dengan strategi perumusan kebijakan-kebijakan yang berorientasi publik. Media digital akan digunakan oleh masyarakat umum untuk menyampaikan apa yang menjadi tujuan dan maksudnya, ataupun apa yang menjadi aspirasi dalam perumusan kebijakan publik. Tantangan selanjutnya adalah dalam hal bersosialisasi. Ketergantungan dalam semua lini kehidupan ketergantungan dalam semua lini kehidupan individu masyarakat pada kebutuhan cara hidup yang digital seperti yang sudah mulai kita rasakan saat ini. Ketergantungan kita pada digitalisasi tadi sangat terasa pada dewasa ini. Menurut World Wide Record, ada lebih dari 76% pengakses internet yang berusia antara 16 sampai dengan 64 tahun, yang mana mereka menginvestasikan energi dan waktu mereka untuk mengakses internet. Orang-orang telah beralih ke tahap digitalisasi yang memungkinkan mereka untuk tetap berkomunikasi dan bergaul di tengah pandemi. Pandemi coronavirus atau COVID-19 tadi telah membuat manusia di seluruh dunia menyadari akan pentingnya menggunakan dan memanfaatkan inovasi teknologi digital di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Perencanaan yang bisa diambil pemerintah terkait pembangunan digitalisasi. Sebelum kegiatan bisnis dilakukan dari rumah ke rumah atau door to door, orang-orang berjualan di lapak-lapak, membuka toko, menawarkan secara langsung ataupun cara konvensional lainnya. Meskipun teknik-teknik seperti ini masih digunakan oleh masyarakat secara umum, namun keadaan zaman sekarang sudah sangat berbeda seiring dengan hadirnya era industri 4.0 tadi, sehingga semua bagian kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari juga harus mengikuti tanpa terkecuali dalam hal dunia bisnis. Di tengah ketidakpastian ekonomi yang ada di seluruh dunia dan bahaya yang tampak karena COVID-19 tadi, ada peluang sebenarnya yang sangat besar. Apa peluang yang sangat besar tadi? Peluang sangat besar tadi dapat digali untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur digital. Di antaranya, yang pertama, pembangunan digitalisasi tadi merupakan sebuah peluang pemerintah untuk melaksanakan program wajib pajak atau mengurangi shadow ekonomi dan mempermudah dalam hal pemungutan pajak. Mengapa demikian? Perubahan cara pemanfaatan melalui digitalisasi tadi berpandangan serta strategi pandangan dunia kemungkinan dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekspor Indonesia yang akan mempengaruhi pencapaian penerimaan negara.
khususnya ketetapan pajak dan PNBP. Perkembangan ekonomi digital baik secara global maupun nasional menjadi risiko tersendiri bagi pendapatan negara. Kemajuan ekonomi digital telah membuka peluang bagi pemerintahan kita untuk menjalankan program kepatuhan wajib pajak, mengurangi shadow ekonomi, serta mempermudah pemungutan pajak. Perubahan dari ekonomi reguler ke ekonomi digital adalah sebuah peluang potensial untuk memperlakukan pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik yang ditujukan untuk membuat medan pertempuran atau persaingan yang seimbang antara pelaku bisnis biasa dan pelaku bisnis digital di dalam negeri maupun di luar negeri. Hingga saat ini potensi pendapatan penerimaan pajak dari ekonomi digital masih belum ideal dan optimal menurut saya. Oleh karena itu, diperlukan kemajuan-kemajuan yang inovatif dan strategis, misalnya pengembangan sistem administrasi bagi pelaku ekonomi digital dan penguatan kerjasama pemerintah dengan penyedia platform digital untuk lebih mengembangkan peningkatan pelayanan perpanjangan berbasis digital yang fokusnya pada pengalaman atau suatu hal yang mudah dimengerti. Baiklah, yang selanjutnya, yang kedua itu melalui digital tadi, mungkin dapat memanfaatkan APBD dan dana desa. Pemerintah bisa memperdayakan pengembangan ekonomi digital di daerah-daerah pedesaan. Maksudnya adalah pemanfaatan dana desa dapat menjadi masukan atau dapat menjadi sebuah solusi atau upaya untuk memajukan ekosistem digital yang ada di desa untuk mendukung pengembangan ekonomi digitalisasi yang solid, kuat, dan dapat berkontribusi untuk mensejahterakan rakyat, serta menjadikan desa-desa tadi sebagai subjek pelaku ekonomi melalui pengaturan sumber daya alam SDA maupun sumber daya manusianya, serta hasil bumi yang dapat ditingkatkan sebagai jaringan produksi alat angkut, distribusi nasional melalui pemanfaatan infrastruktur digital tadi. Selanjutnya, yang ketiga, melalui digitalisasi tadi dapat dijadikan sebuah upaya untuk mewujudkan public service yang lebih efektif, produktif, dan efisien sebagai upaya mendorong percepatan peningkatan pemulihan ekonomi nasional. Optimalisasi inovasi teknologi informasi dan komunikasi melalui digitalisasi tadi secara total harus segera dilakukan oleh seluruh organisasi, instansi pemerintahan. Untuk apa? Untuk dapat menyelesaikan kewajiban dan kapasitasnya sebagai pelayan publik sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintahan tadi. Upaya percepatan digitalisasi dapat dibantu melalui percepatan perubahan, akselerasi transformasi digital untuk organisasi pemerintahan, sehingga dapat mewujudkan public service yang produktif dan cepat menuju smart government, misalnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Upaya terbaik untuk menyokong digitalisasi tadi, pemerintah mencakup pelaksanaan kerangka kerja berbasis elektronik atau biasa kita kenal dengan SPBE. Selanjutnya, yang keempat, digitalisasi tadi akan mewujudkan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif. Keuangan inklusif itu sendiri dapat kita artikan adalah suatu keadaan di mana setiap masyarakat yang ada di negara kita telah mendapat akses atau layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, bersih, lancar, dan aman, dengan biaya yang lebih murah dan terjangkau, sesuai dengan keinginan dan kemampuan masyarakat itu sendiri untuk yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat tadi. Selain menghadirkan dan memberikan public service yang efektif dan cepat tadi, hal ini dapat menyatukan dan meningkatkan infrastruktur dan layanan bersama. Mempercepat perubahan kemajuan infrastruktur digital juga akan mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong pemerataan. Misalnya, dapat membuka lowongan-lowongan pekerjaan atau lapangan pekerjaan untuk wanita dan disabilitas untuk mengambil bagian dalam mata rantai bisnis perdagangan elektronik tadi. Selanjutnya, digitalisasi tadi diperlukan untuk mewujudkan program jaminan sosial yang lebih efektif dan layak. Mengapa demikian? Di bidang penjaminan sosial sangat diperlukan digitalisasi dalam rangka
digitalisasi dan pengembangan lebih lanjut pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS bisa kita kenal, dan pendistribusian bantuan sosial melalui penggunaan platform digital, yang mana hal ini dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program jaminan sosial, sehingga pendistribusian bantuan sosial tadi dapat terlaksana sesuai dengan standar seperti tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tentunya tepat administrasi. Selanjutnya, digitalisasi tadi melibatkan pemerintah dapat melibatkan sektor swasta melalui kerjasama atau public-private partnership atau PPP atau P3 dan program Corporate Social Responsibility atau CSR atau program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan fasilitas infrastruktur digital. Pembangunan infrastruktur digital tadi telah menjadi pilar pemerintah dalam memajukan pemulihan keuangan ekonomi atau ekonomi nasional. Namun yang menjadi kendala adalah terbatasnya anggaran membuat pemerintah harus kembali memutar otak untuk memikirkan dan menemukan alternatif dalam pembiayaan pembangunan tadi. Misalnya dengan memasukkan dan melibatkan pihak-pihak non-pemerintahan atau swasta di dalam public-private partnership. Misalnya sebagai aturan umum, perusahaan pertambangan migas dan perkebunan telah secara mandiri mengembangkan infrastruktur digital dan di internet yang cepat dan tidak terbatas untuk kegiatan operasional mereka, dan biasanya merupakan kebebasan selektif perusahaan tersebut. Dalam situasi pandemi seperti ini, pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan tersebut yang memiliki hak selektif tadi untuk dapat membantu dan mengembangkan jaringan internet kepada masyarakat yang ada di desa-desa maupun wilayah-wilayah di sekitar pertambangan yang ada untuk membantu pengembangan infrastruktur digital atau self-usage. Secara eksplisit untuk program Corporate Social Responsibility, kita ambil pemisalan pada tahun 2019. Belanja sosial perusahaan di bidang minerba mencapai 3 triliun rupiah. Jumlah yang sangat besar ini mungkin dapat dimanfaatkan untuk kemajuan pengembangan infrastruktur digital di wilayah pertambangan yang memberikan pengaruh sosial dan finansial terhadap ekonomi masyarakat lokal tersebut. Kesimpulan dan saran yang bisa kita ambil dari pembangunan digitalisasi tadi, yaitu pemerintah atau otoritas publik dan pelaku bisnis harus segera dapat menyesuaikan diri dengan cepat atau dapat beradaptasi dengan cepat dalam keadaan di tengah pandemi seperti saat ini. Infrastruktur digitalisasi dalam rangka perluasan jaringan sangat penting di tengah pandemi COVID-19 yang membutuhkan dan mengharuskan pembatasan aktivitas yang sangat besar, sehingga penyedia infrastruktur digital dan jangkauan konektivitas internet harus segera dilakukan pemerataan ke seluruh pelosok Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah harus bisa mengawal maupun menjamin pembangunan infrastruktur digital. Peningkatan pembangunan infrastruktur digital juga merupakan akselerator bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, terutama di bidang informasi dan komunikasi, jasa keuangan, serta jasa perdagangan dan industri retail atau eceran, sehingga dapat berkembang di rata-rata nasional. Dengan prosedur yang tepat, kita semua harus berharap bahwa ekonomi Indonesia benar-benar ingin pulih dan ingin kembali lebih mandiri dan siap menghadapi potensi ancaman dari keadaan darurat yang tak terduga di masa depan, sehingga kita harapkan negara kita tadi mampu untuk berubah menjadi negara maju pada tahun 2045 dalam hal sektor apapun yang menjadi maksud dari negara kita, segalanya dapat tercapai. Mungkin demikian dari makalah yang telah saya buat. Kritik, saran, masukan maupun pertanyaan sangat saya harapkan di sini dalam rangka pembelajaran atau perbaikan makalah saya ke depannya. Oke, demikian Pak Matius.
Baik, terima kasih Pak Heri atas pemaparannya bagaimana pembangunan digitalisasi dapat juga mempengaruhi pemulihan ekonomi nasional, di mana pada saat ini kita masih mengalami yang namanya COVID-19, yang saat ini secara perlahan berubah menjadi endemi, di mana kita mungkin dapat bisa bersatu dengan COVID, kita dapat hidup bersama-sama tanpa merenggut lagi korban jiwa. Dan untuk materi yang disampaikan saya rasa cukup baik, namun saya ada pertanyaan yang berhubungan dengan digitalisasi. Begitu, yang pertama kita tahu proses pembangunan apapun itu, baik dari segi infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, masih terdapat kekurangan dari segi pemerataan. Dan mungkin hal ini cukup sulit karena mungkin jangkauan wilayah yang Indonesia jaraknya itu sangat luas, jadi mungkin dapat menghambat beberapa proses pembangunan. Yang mau saya tanyakan adalah, mengapa pembangunan digitalisasi itu sendiri masih belum merata di negara kita ini, di Indonesia? Begitu, Pak Eri. Ya, Pak Matius, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Menurut saya, seperti yang setelah saya jelaskan tadi, Pak Matius, jaringan internet menjadi suatu kendala yang sangat besar di negara kita yang sangat luas ini, terutama di wilayah-wilayah terpencil maupun di wilayah-wilayah pesisir lainnya. Terbatasnya anggaran seperti yang telah saya paparkan tadi menjadi kendala tersendiri terkait pembangunan digitalisasi yang ada di Indonesia. Padahal dari artikel-artikel yang banyak setelah saya baca, negara kita ini merupakan salah satu negara yang mempunyai atau memiliki potensi yang sangat besar terkait ekonomi digital tadi ini, di mana digitalisasi tadi banyak yang memprediksi akan membawa dampak dengan nilai yang besar bagi masyarakat Indonesia. Seperti yang telah saya jelaskan juga dalam presentasi tadi, perlu adanya kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat itu sendiri, terutama dalam hal bidang pemberdayaan, yang mana pemerintah mungkin bisa menggandeng atau menggait pihak-pihak swasta dalam hal mengembangkan jaring internet yang ada di wilayah-wilayah pelosok lainnya, yang mana seperti kita ketahui banyak pertambangan yang ada di Indonesia itu bisa menjadi potensi dalam hal pembangunan infrastruktur digitalisasi tadi, Pak. Lalu yang kedua menurut saya terkait masalah SDM manusia tadi, Pak, yang mana kaum milenial ya yang kita kenal sekarang dengan pendidikan yang tinggi dalam bidang IT itu lebih banyak tersebar di wilayah Jawa dan Jabodetabek. Tak bisa kita pungkiri itu, Pak. Sehingga hal ini turut menyebabkan perkembangan investasi dan digital ekonomi banyak terpusat di wilayah Jawa dan Jabodetabek tadi tersebut. Maka dari itu, ini merupakan PR besar bagi pemerintah, bagaimana jaringan internet tadi maupun pemberdayaan masyarakat tadi terkait SDM-nya dapat dilakukan pemerataan oleh pemerintah. Mungkin demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Heri atas jawaban dari pertanyaannya, atas tanggapannya. Di mana berarti sini jaringan itu menentukan kualitas digitalisasi, kualitas penyebaran, pemerataan digitalisasi secara global di negara kita, khususnya di Indonesia. Sangat mempengaruhi, Pak, menurut saya. Baik, ketika semua itu terwujud, ketika pemerintah ke depan mulai mampu mengembangkan jaringan, tentu proses pembangunan digitalisasi akan semakin pesat. Namun seiring pesatnya teknologi atau digitalisasi tersebut, semakin marak pula kasus-kasus tindak kriminal atau mungkin bahkan penipuan yang mungkin bisa saja terjadi. Di luar itu pula, mungkin juga akan banyak kesenjangan sosial dalam bidang ekonomi, di mana masyarakat yang buta akan teknologi pasti akan merasa tergerus dibandingkan dengan masyarakat yang
secara intelijensi mampu mengembangkan teknologi, mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi atau digitalisasi. Tentunya ini akan menghambat juga proses kualitas masyarakat itu sendiri. Bagaimana tanggapan dari Pak Heri, kiat-kiatnya atau saran untuk pemerintah mengenai hal ini, di mana kita tahu sekarang masyarakat masih banyak yang butuh teknologi, padahal sekarang zaman terus maju, bukan terus mundur. Begitu, Pak Heri. Baik Pak, menurut saya itu sebagai suatu konsekuensi yang harus kita terima terkait pesatnya kemajuan teknologi digitalisasi seperti saat ini. Seperti saya katakan, suatu hal itu apalagi terutama terkait digitalisasi tadi terdapat hal sisi positif dan negatifnya. Nah, bagaimana itu? Jadi menurut saya masyarakat kita di Indonesia harus segera keluar dari zona nyamannya. Sama-sama kita ketahui, sekarang apa-apa serba digital. Jaringan internet sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam hal bisnis. Mengapa demikian? Ya itulah perkembangan zaman saat ini, Pak. Perkembangan zaman saat ini. Jadi, siapa yang tidak mengikuti perkembangan teknologi tadi, ya seperti Bapak katakan, dia akan terguris. Seperti itu, Pak. Nah, ini juga menjadi suatu PR besar bagi pemerintah. Bagaimana mungkin pemerintah dapat membuka pelatihan-pelatihan atau membentuk suatu tim, yang mana program pemerintah tadi dapat berguna, dapat memberikan pemulihan percepatan ekonomi digitalisasi di daerah-daerah, khususnya daerah-daerah pesisir atau terpencil yang ada di Indonesia, sehingga manusia yang mendapatkan pendidikan atau pemahaman tentang digitalisasi tadi dapat mengerti, dapat memilah, oh ini loh sebuah penipuan, ini loh yang benar seperti itu, sehingga masyarakat di pesisir atau di wilayah terpencil tadi tidak buta sama sekali apa sih teknologi itu, seperti itu Pak. Saya rasa sebenarnya sangat jarang seperti itu. Tinggal tergantung manusianya Pak, menurut saya. Apakah manusia tersebut, apakah individu tersebut mau nggak nih keluar dari zona nyamannya? Jangan lagi menggunakan teknologi yang lama. Oke, silakan dia menggunakan mungkin teknologi berjualan mungkin secara konvensional lainnya seperti membuka lapak-lapak, tapi dia juga harus mengikuti bagaimana nih dagangan dia agar dapat tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti itu Pak. Mungkin ya itu bisa memanfaatkan jaringan atau digitalisasi ekonomi tadi seperti itu Pak. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti kita balik lagi ke personalitinya, di mana kalau seseorang mau maju, tentu dia harus berpikiran maju, bahkan bukan mundur. Mungkin ini yang perlu masyarakat kita sadari terkait seiring berkembangnya teknologi, kita juga harus mampu setidaknya mengimbangi apa yang saat ini menjadi fenomena, kita pelajari, kemudian kita kembangkan, sehingga kita tidak menjadi masyarakat tertinggal. Begitu Pak ya? Baik. Baik Pak, tolong di-unmute Pak. Oh, maaf Pak, mungkin seperti itu menurut saya Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak Eri, cukup saya pahami mengenai materi Pak Eri, dan ini juga menjadi faktor penting terkait pembangunan digitalisasi guna pemulihan ekonomi pasca maraknya COVID yang saat ini dalam proses menjadi endemi. Semoga kita juga dapat bisa lepas daripada jeratan COVID-19 ini sehingga kita dapat kembali normal seperti sedia kala. Terima kasih Pak Eri. Itu harapan kita bersama Pak. Baik Pak, sama-sama Pak. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait materi pembangunan digitalisasi. Masih sangat banyak terdapat kekurangan nih dalam materi saya. Saya pun di sini hanya pembelajar. Mungkin selanjutnya akan saya serahkan kepada saudara Matius, pada rekan saya untuk dapat memaparkan makalahnya. Demikian. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mengenai battle critical thinking, saya akan memberikan juga materi
mengenai peranan masyarakat dalam pembangunan desa. Pentingnya peranan masyarakat karena perangkat desa sendiri atau aparatur desa sendiri tidak bisa bekerja sendirian tanpa adanya bantuan dari masyarakat, baik dari pola pikir, baik dari segi tenaga, maupun saran dan usul. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai latar belakang. Pembangunan desa harus diperhatikan oleh pemerintah dan perkembangannya pembangunan tidak hanya semata-mata pada sektor perikanan. Mungkin kita bisa tahu bahwasanya di desa itu identik dengan perikanan, peternakan, perkebunan yang menyeluruh, di mana hal ini yang menjadi fokus utama pemerintah dalam membangun desa. Namun ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu dari segi sumber daya manusianya, di mana jika kita hanya membangun fisik saja tanpa membangun non fisik, satu sama saja kita bekerja setengah-setengah. Jadi kita harus juga sebagai pemerintah atau pemerintah nantinya bisa bekerja tidak hanya berhubungan dengan fisik saja, tapi pembangunan manusianya juga harus diperhatikan untuk mengeluarkan bibit-bibit unggul sumber daya manusia untuk bisa kembali membangun desa yang lebih baik. Pembangunan juga dapat dikatakan juga dari, oleh, dan untuk masyarakat, sehingga pembangunan pada desa ini bukanlah kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan, dan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan kelompok saja, tetapi pembangunan merupakan suatu proses pembaruan yang berlanjut dan terus-menerus dari suatu orang tertentu kepada suatu keadaan lebih baik. Jadi bukan hanya sekedar seremonial saja, tapi pembangunan ini harus berkelanjutan. Inilah pentingnya kita membangun manusia itu sendiri. Karena manusia itu terus berkembang. Jadi ketika manusia itu dibangun, dia akan bisa membangun manusia yang lainnya untuk menjadi lebih baik, terutama pada masyarakat pedesaan. Selanjutnya kita harus melihat dari segi juga potret permasalahan yang ada di desa itu sendiri. Di mana di desa itu sendiri banyak persoalan-persoalan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, di sana rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana, minimnya lapangan pekerjaan di pedesaan, juga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap inovasi maupun perkembangan. Jadi di sana masyarakat masih cenderung tradisional, jadi mereka memanfaatkan barang yang ada, yang itu jelas sudah kuno mungkin. Jadi mereka kurang terbuka terhadap kemajuan teknologi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Heri, bagaimana pemerataan digitalisasi itu sebenarnya juga belum terlalu berkembang di daerah pedesaan. Mungkin karena akses, mungkin yang saya bilang tadi akses, di mana sebenarnya kita itu memiliki daerah yang sangat luas, gimana jangkauan pemerintah untuk membangun masyarakat di pedesaan atau di pulau-pulau terpencil itu masih sangat kurang. Dan apa akibatnya dari potret permasalahan yang saya sampaikan barusan nih, tingkat pendidikan, sarana prasarana, minimnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya kesadaran, yaitu adalah tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang di bawah rata-rata. Gimana masyarakat Indonesia kan pada umumnya adalah masyarakat menengah ke bawah, di mana menurut penilaian saya sendiri, ini dipegang oleh masyarakat pedesaan justru, yang mana mereka bahkan masih ada yang harus hidup dari topang tangan masyarakat yang lainnya. Mereka masih belum bisa keluar daripada kemiskinan yang saat ini mereka alami, karena 4 tadi, rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana, minimnya lapangan pekerjaan, juga dari personalitinya sendiri yang kurang tertutup atau cenderung tradisionalistis terhadap inovasi maupun kemajuan teknologi. Lalu ada pertanyaan timbul, mengapa masyarakat penting dalam proses pembangunan di desa? Alasannya ada 3, yaitu masyarakat sebagai pemeran utama. Tanpa ada masyarakat, tidak ada yang namanya desa. Karena desa adalah kumpulan dari beberapa individu yang hidup dalam suatu wilayah, yang memainkan peran sebagai menjalankan program-program pembangunan desa. Ketika masyarakat tidak ada, tentu program tidak akan bisa berjalan, karena
perangkat desa sendiri tidak bisa bekerja sendiri. Yang kedua, masyarakat sebagai partisipan yang mengandung makna agar masyarakat lebih berperan dalam kegiatan pembangunan desa. Di mana ketika desa bisa dibangun dengan baik, tentu masyarakat di desa juga hidup dapat lebih baik. Yang ketiga, sebagai peserta, pentingnya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan sama-sama dengan masyarakat. Tentunya pada proses perencanaan dan pelaksanaan ini perlu adanya ruang komunikasi antar masyarakat dan perangkat desa guna mencapai tujuan pembangunan desa yang lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam peranan yang setidaknya harus dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri guna menunjang pembangunan desa. Yang pertama, berperan dalam mengambil keputusan bersama. Tidak hanya membebankan masalah pada kelompok lain, tapi kita harus juga berperan aktif untuk memutuskan suatu perkara, memberikan saran-saran untuk memberikan solusi terbaik atas sebuah permasalahan. Atau dalam sebuah perencanaan pembangunan desa, kita sampaikan apa yang terbaik untuk desa kita, sehingga perangkat desa juga dapat menyampaikan ke tingkat yang lebih tinggi secara hierarki apa yang dibutuhkan masyarakat di dalam desanya tersendiri. Yang kedua, itu berperan dalam mendorong kegiatan pembangunan desa. Ini yang saya rasa perlu sikap gotong royong yang kita perlu bersama, bagaimana ketika ada satu pembangunan, baik dari segi infrastruktur, kita dapat mampu memberikan tenaga kita setidaknya. Kita turut peduli, turut ikut andil dalam proses pembangunan, supaya juga membangun di rasa jiwa gotong royong dan mempercepat proses pembangunan di desa tersebut. Saya rasa ini penting untuk masyarakat desa miliki di dalam proses pembangunan. Selanjutnya, berperan dalam menganalisa dan mengevaluasi program pembangunan desa. Di mana ketika program yang sudah dibuat, masyarakat sebagai, bisa saya bilang berperan sebagai pengawasan juga, untuk mengecek, mengevaluasi apa nih program yang sudah berjalan, dan apa yang akan berjalan, dan bagaimana proses itu terjadi, sehingga masyarakat bisa mengetahui kekurangan dan kelebihannya, sehingga perangkat desa juga dapat perangkat desa dapat teliti, contohnya dalam proses pembangunan, karena ada masyarakat yang melihat dan mengevaluasi proses pembangunan tersebut. Lalu yang keempat, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan desa. Jadi ketika proses perencanaan, pelaksanaan, dan tahap akhir dari pembangunan tersebut, ada produk yang dicapai, ada produk yang dihasilkan berupa infrastruktur, layanan kesehatan, maupun pembangunan masyarakat itu sendiri, kita dapat menggunakannya secara tepat guna, sesuai dengan kebutuhan kita untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat sendiri. Jadi setelah produk itu selesai, kita bukan hanya panas-panas memakai berapa hari, tapi kita terus berkembang, kita terus memakai apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita buat, untuk juga sebagai acuan program yang akan kita buat ke depan. Jadi sebagai dasar kita, sebagai esensi kita untuk kita dapat apa nih selanjutnya yang perlu kita bangun untuk membangun desa kita. Saya rasa ini perlu yang masyarakat miliki dalam peranannya di proses pembangunan pedesaan ini. Lalu bagaimana meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa? Saya punya 3 poin. Yang pertama, perlu adanya role model bentuk kepemimpinan yang baik di tengah-tengah masyarakat, di mana pemimpinan menurut saya adalah ujung laras proses pembangunan desa. Bagaimana seperti itu? Pemimpin itu adalah contoh dan teladan bagi masyarakatnya. Ketika pemimpin menciptakan suatu kondisi yang baik dan hangat di tengah-tengah masyarakat, tentu masyarakat juga akan lebih lagi berpartisipasi mendukung setiap program yang direncanakan untuk pembangunan desa, sehingga setiap program berjalan dengan baik. Yang kedua, terbentuknya ruang-ruang dialog yang cukup baik di tengah-tengah masyarakat. Perannya Badan Permusyawaratan Desa untuk membangun komunikasi yang baik di tengah-tengah masyarakat, menampung semua aspirasi, saran, dan gagasan-gagasan untuk kemajuan desa yang lebih baik tentu. Lalu yang ketiga, hadirnya akuntabilitas dan transparansi di desa. Tentunya hari ini menyoroti kepada proses bagaimana pengguna anggaran desa dapat transparan dipaparkan kepada masyarakat, sehingga tidak
sehingga juga menimbulkan rasa takut bagi perangkat desa untuk melakukan hal-hal yang tidak baik yang dapat mengotori anggaran di desa tersebut, untuk memberikan juga rasa takut kepada perangkat desa untuk tidak melakukan korupsi. Jadi perlu masyarakat juga mengawasi setiap anggaran yang masuk ke desa dan anggaran yang keluar, setidaknya mereka tahu nilai-nilainya, sehingga mereka bisa juga dapat mengawasi pemerintah, dalam hal ini aparatur di desa, untuk proses pembangunan di desa tersebut. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagai pelaku utama memiliki peran penting sebagai partisipan dalam proses pembangunan desa, yang tentunya menentukan proses keberhasilan pembangunan. Dan juga partisipasi masyarakat ini merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian yang menyasar pada pelaksanaan program pembangunan ini bukan hanya didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan dan memelihara program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program yang akan dicapai. Demikian paparan singkat saya, semoga juga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Namun saya juga akan melemparkan pertanyaan apabila ada hal-hal yang masih belum dipahami kepada saudara saya, Pak Edi Syafrizal. Saya silakan, Pak. Terima kasih Pak Saudara Matius atas paparan yang sangat menarik menurut saya dan sangat jelas menurut saya. Namun sedikit saya tanggapi dari paparan apa yang telah Bapak atau Saudara sampaikan. Dalam keseluruhan slide atau materi Bapak, dapat saya simpulkan nih, kalau peranan masyarakat itu sangat vital, sangat penting dalam upaya pembangunan desa tadi. Bagaimana masyarakat itu menjadi peran utama, tadi Bapak katakan, aktor utama dalam pembangunan desa. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan, seperti yang telah pengalaman saya pribadi atau seperti apa yang telah saya alami, saya pernah beberapa kali mengikuti musyawarah desa, bukan hanya 1-2 kali, bahkan berulang kali, bisa saya katakan seperti itu. Saya ikut serta di dalamnya, namun partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan desa tadi sangat minim, Pak. Mengapa saya katakan demikian, sangat minim? Karena dari apa yang saya hadiri dalam musyawarah tersebut, atau rapat tersebut, perangkat yang hadir atau masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut itu saja, wajahnya itu saja, sementara jumlah penduduk di dalam suatu desa tersebut sangat banyak, bisa saya katakan seperti itu. Padahal secara teori yang seperti Bapak jelaskan tadi, pihak desa bentuk kepemimpinan, contohnya bentuk kepemimpinan, tidak bisa kita pungkiri kepemimpinan yang ada di desa atau kepala desa tadi tak lepas dari peran masyarakat yang telah memilih beliau, seperti itu Pak ya. Oke, selanjutnya transparansi anggaran yang seperti Bapak sampaikan. Transparansi anggaran hampir di setiap desa, bahkan di seluruh desa, anggaran atau penyerapan anggaran selalu dipaparkan, baik itu secara rapat setiap bulannya maupun dipaparkan dalam bentuk baliho yang sangat besar yang ada di kantor-kantor desa. Selanjutnya terbentuknya ruang dialog. Saya rasa kegiatan ruang dialog atau musyawarah ini hampir setiap bulan dilaksanakan oleh pihak desa. Bahkan undangan-undangan juga disebar kepada masyarakat-masyarakat dengan tujuan agar masyarakat itu hadir, agar masyarakat tadi dapat berpartisipasi dalam rapat desa, tadi. Namun apa nih yang menjadi kendala masyarakat tadi? Bagaimana menarik minat masyarakat tadi agar mau ikut serta atau berperan dalam hal pembangunan desa tadi, Pak? Karena kenyataan di lapangan tidak seindah atau tidak seperti teori yang Bapak jelaskan tadi. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Eri. Cara meningkatkan partisipasi masyarakat guna pembangunan desa
merujuk pada pengalaman Pak Heri, di mana masih banyak masyarakat yang belum terlibat aktif. Ya Pak contohkan tadi mungkin dalam musyawarah yang orangnya itu saja. Jadi pertama yang mau saya jelaskan, kita harus menjamin dulu. Kita harus memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat bagaimana hak mereka untuk menyampaikan pendapat, untuk berperan dalam proses pembangunan itu dijamin oleh undang-undang. Jadi tidak ada negara kita menjamin kebebasan orang berpendapat. Mungkin dari mereka banyak yang masih takut-takut untuk menyampaikan pendapat, takut mereka menyampaikan hal yang salah. Itu yang perlu kita jamin kepada masyarakat, bagaimana menimbulkan rasa damai dan tentram bagi mereka yang ingin menyalurkan saran dan pendapat mereka. Yang kedua, kita harus memperkuat kelembagaan. Di dalamnya termasuk kepemimpinan tadi. Kita harus menciptakan juga pemerintah yang pemerintah tingkat atas juga harus menerbitkan pemimpin-pemimpin yang menjadi role model yang baik di tengah masyarakat. Bagaimana kemampuannya secara persuasif menarik minat masyarakat untuk dalam proses pembangunan. Yang ketiga menurut saya adalah menciptakan mekanisme partisipasi masyarakat. Mekanisme partisipasi masyarakat yang memungkinkan warga untuk dapat terlibat secara aktif, bebas, dan bermakna dalam setiap program dan rencana pembangunan. Kita bebankan masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga mereka menyadari, oh, ternyata saya penting juga dalam proses pembangunan ini. Jadi dalam program-program yang akan datang, mereka akan merasa dapat dilibatkan, dapat diandalkan. Jadi mereka juga semakin care terhadap proses pembangunan yang sedang berjalan. Lalu yang keempat, menggunakan inovasi teknologi. Meningkatkan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan juga membuat inovasi teknologi di dalam menampung atau menciptakan ruang partisipasi masyarakat, di mana mereka akan tertarik dan menimbulkan rasa penasaran ketika kita melibatkan teknologi untuk menarik perhatian masyarakat. Jadi ketika teknologi kita gunakan dalam proses pembangunan dan itu berhasil, mungkin saja mereka dapat tertarik, sehingga mereka juga akan ikut dalam program pemerintah untuk membangun pedesaan mereka sendiri. Lalu yang selanjutnya, yang kelima adalah membuat ruang partisipatif alternatif. Membuat forum-forum khusus, kita sebarkan undangan untuk dapat hadir, untuk menyampaikan saran-saran, kita sampaikan programnya, apakah mereka setuju atau tidak, dan apa yang menjadi keluhan masyarakat, kita tampung, dan kita koordinasikan bagaimana untuk mencari jalan keluar dan solusinya. Lalu, kita juga harus menyediakan lapangan pendidikan dan pelatihan. Dan juga kita harus menerbitkan lapangan pekerjaan setelahnya. Bagaimana pemerintah harus berusaha juga menerbitkan pendidikan dan pelatihan yang baik, sehingga ketika pemerintah mampu menciptakan lapangan pekerjaan, tentu ini juga dapat menarik perhatian masyarakat. Di mana masyarakat juga yang saat ini, masyarakat di pedesaan saat ini masih banyak mengalami pengangguran. Makanya mereka balik lagi untuk kerja bersama orang lain, mungkin kerja di kebun atau segala macam, tanpa meningkatkan kualitas intelektual maupun kualitas keterampilannya. Jadi kita perlu menyediakan lapangan pekerjaan, sebelum itu kita ciptakan dulu lapangan pendidikan dan pelatihan, sehingga mereka sendiri juga dapat berusaha dengan cara berlatih. Setelah itu kita siapkan lapangan pekerjaan dan mereka menjadi tertarik dalam setiap proses program yang pemerintah rencanakan, karena dijanjikan juga lapangan pekerjaan buat mereka. Begitu Pak Heri. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Jadi secara tidak langsung saya dapat mengatakan bahwa bagaimana dari jawaban Bapak tadi, bagaimana seorang individu masyarakat itu bisa langsung dilibatkan, ya, bisa langsung dibebankan tugas seperti itu Pak ya. Dan menjadi PR besar pemerintah juga nih, bagaimana masyarakat tadi atau pemerintah tadi bisa meningkatkan pendidikan seperti itu Pak, intelektual dari masyarakat yang tadi Pak ya. Baik Pak, saya rasa cukup. Saya rasa sudah cukup jelas nih apa yang Bapak sampaikan. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak. Ya baik, terima kasih sama-sama Pak Heri.